766 Raja Khunsu. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, desir, desir. Pancaran cahaya melintas di langit dan masing-masing mewakili dewa tingkat bumi. Orang-orang ini biasanya bersembunyi di 7 sekte agung atau di rumah-rumah rahasia, tetapi mereka bergegas ke sana karena pertempuran yang mengejutkan. Apakah Chen Beixuan menang? Semua dewa tingkat bumi yang baru saja tiba membeku setelah melihat pemandangan mengejutkan itu. Mereka mengerti ketika melihat medan perang yang hancur dan Chen Fan yang melayang di udara. Kultivator sempurna Yun Xiao telah terbangun tetapi dibunuh oleh Chen Fan. Apa maksudnya? Semua orang mengerti itu. Meskipun rambut Chen Fan beruban dan dia tampak 20 tahun lebih tua, batuk-batuk, dengan luka di sekujur tubuhnya, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Apa yang tak terkalahkan? Inilah arti sebenarnya dari tak terkalahkan. Suara mendesing. Chen Fan turun perlahan dari langit dan pulih dengan cepat setiap saat. Pepohonan dan bunga dalam jarak beberapa ratus mil layu dan berubah menjadi energi kuat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tubuh panjang umur Azuretirk masih merupakan tubuh ilahi terkuat. Meskipun Chen Fan telah menggunakan kekuatan ilahi reinkarnasi 6 kali berturut-turut dan menebas dengan bilah waktu 1 kali. Namun, Chen Fan masih dalam penyembuhan. Merasakan peningkatan kekuatannya, dewa tingkat bumi yang tak terhitung jumlahnya ragu-ragu dan sepertinya berpikir untuk melawan. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Pada saat Chen Fan memulihkan setengah energinya, tidak ada seorang pun di alam Khunsu yang bisa menandinginya lagi. Kemudian, nyala api keluar dari kapal dan muncul 100 meter dari Chen Fan. Salam, penggarap sempurna. Saya adalah Raja Roh Api dari Kerajaan Selatan. Sebagai penguasa dari 36 kota di selatan dan dewa tingkat bumi tingkat menengah, Raja Roh Api dengan hormat memberi hormat sambil berlutut seolah-olah dia sedang menyapa kaisar. Penggarap sempurna adalah gelar untuk Dewa Langit. Meskipun Chen Fan belum memasuki level inti emas, dia sudah cukup kuat untuk membunuh Dewa Langit dan dapat dianggap sebagai penggarap sempurna. Raja Roh Api telah mengenalinya sebagai Raja Khunsu yang baru. Setelah itu, dewa tingkat bumi kedua, ketiga dan keempat muncul satu demi satu. Saya pembunuh dewa dari Sekte Miking. Salam, Beixuan Kultivator Sempurna. Saya Raja Iblis Liu Yu dari Sekte Debu Merah. Salam, penggarap sempurna. Hidup penggarap sempurna. Banyak dewa tingkat bumi lainnya tersenyum kecut. Mereka akhirnya menyerah berjuang dan pergi menyambut Chen Fan satu persatu. Melihat dewa tingkat bumi berlutut di langit, orang-orang di lapangan tahu dengan jelas bahwa alam Khunsu akan menyambut raja baru. 7 sekte agung, yang dulunya mendominasi dunia, telah menjadi sejarah. Apakah dia benar-benar menekan suatu wilayah sendirian? Kenangan bertemu Chen Fan terlintas di benaknya. Dia pikir Chen Fan hanya menggertak saat itu dan dia bahkan memiliki kesan buruk terhadapnya, tapi kemudian, dia benar-benar berada di puncak dunia. Qi Qingwei sangat menyesal. Qi Siwer yang lucu menangis bahagia. Dia berkata, Guru akhirnya menang. Sungguh luar biasa. Bai Suxian dan Putri Kerajaan Selatan merasa sangat tidak percaya. Kemudian, Chen Fan melirik semua dewa tingkat bumi yang hadir. Aku akan menjadi Raja Khunsu mulai sekarang. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Kami tidak keberatan, jawab semua orang sambil menundukkan kepala. Para penggarap di tanah juga berlutut di hadapan raja baru ini. Khunsu dan bumi dulunya adalah satu dunia. Tanpa bumi, Khunsu tidak akan ada. Kirimkan perintahku. Siapapun yang menyinggung bumi, lagi akan dibunuh. Chen Fan mengeluarkan perintah pertamanya sebagai Raja Khunsu. Semua orang merasa lega karena Chen Fan tidak berencana membalas dendam pada Khunsu. Mintalah 7 sekte agung untuk datang dan menemuiku. Jika tidak, aku akan melenyapkan mereka semua setelah aku keluar, kata Chen Fan sebelum dia terbang memasuki istana Yuntian. Semua orang saling memandang. Mereka tahu bahwa 7 sekte agung telah memimpin 100 dewa tingkat bumi untuk bertarung dalam pertempuran tersebut dan sebagian besar dari mereka berasal dari sekte agung dan Raja Roh Api. Jadi, setelah menerima perintah Chen Fan, masing-masing dewa tingkat bumi segera menemuinya. Master sekte dari sekte Miking menghela nafas dan berkata, dia berencana untuk menyelesaikan masalah dengan 7 sekte agung. Haha, 7 sekte agung telah menjadi liar selama ribuan tahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk menderita.
Raja Roh Api mencibir. Banyak dewa tingkat bumi lainnya yang sedih tetapi mereka juga merasa bangga. Chen Fan menang. Berita ini langsung mengejutkan seluruh Khunsu. Detail tentang pertempuran di luar ibu kota surgawi beredar di seluruh dunia, orang dapat memperkirakan kekuatan menakjubkan yang telah ditampilkan. Semua orang mengira Istana Yuntian akan menang. Tapi Chen Beixuan dari dunia fana telah menjadi pemenangnya. 10 Master Sekte meninggal. Dia membunuh 100 dewa. Cloud Heaven Tirk diinjak sampai mati. Kultivator sempurna Yun Xiao muncul tetapi terbunuh. Semua berita ini sangat memukul semua orang. Semua orang biasa, para seniman bela diri dan master abadi dari keluarga merasa dunia akan berakhir. Apakah ini akhir dari Khunsu? Banyak orang menangis dan tidak dapat menerimanya. Mereka telah tinggal di Khunsu selama beberapa ribu tahun dan selalu menganggap dunia ini adalah dunia yang abadi. Bumi di sisi lain gerbang surga hanyalah tempat biasa di mana manusia bodoh tinggal. Tidak ada yang mengira bahwa Chen Fan telah menginjak seluruh alam Khunsu hari itu untuk menjadi Raja Khunsu. Kumpulkan semua prajurit dan dewa yang mulia. Kita akan pergi ke Istana Yuntian dan bertarung dengan Chen Beixuan. Kita harus memberitahu dia bahwa Khunsu tidak akan menyerah. Banyak orang berteriak, namun lebih banyak yang diam. 7 Sekte Agung telah menjadi penguasa Khunsu selama ribuan tahun. Semua hak di Khunsu dikuasai oleh mereka dan lembah Ventian. Bagi sebagian besar keluarga kecil dan sekte, mengganti dominator bukanlah masalah besar. Sedangkan bagi orang biasa, mereka tidak peduli sama sekali. Tidak peduli siapa Raja Khunsu, mereka tetap harus membayar pajak dan menyumbang ke sekte besar. Raja Khunsu bukanlah seseorang yang harus mereka khawatirkan. Di kota Qishan, setelah menerima berita itu, para tetua keluarga Qi membeku dan tidak dapat mempercayainya. Mereka mulai menyalahkan Qi Mufeng karena membuat Qi Xiuer meninggalkan Istana Dewa Salju. Meskipun Chen Fan masih bersedia menjadi Qi Xiuer Master, tindakan satu-satunya itu rupanya telah menghancurkan kejayaan keluarga Qi selama ribuan generasi. Keluarga Qi bisa saja menggantikan keluarga Xi di lembah Ventian dan menjadi keluarga teratas di Khunsu. Para tetua menghela nafas dan berkata, Qi Mufeng di ibu kota surgawi juga merasa menyesal. Murid dan tetua yang tak terhitung jumlahnya di 7 Sekte Agung hancur. 7 Sekte Agung telah kehilangan terlalu banyak selama pertempuran ini. Mereka telah kehilangan semua harta karun roh, 12 Master Sekte dan 100 dewa tingkat bumi telah meninggal. Jumlah dewa tingkat bumi tidak lebih dari 20 dan setengah dari mereka berada di Istana Dewa Salju. Chen Beixuan, tidak, kultivator sempurna Beixuan ingin kita menemuinya di Istana Yuntian, atau dia akan memusnahkan 7 Sekte Agung. Haruskah kita pergi? Seorang penatua bertanya, yang lain terdiam. Bertemu dengan Chen Fan berarti 7 Sekte Agung harus mematuhinya dan mungkin harus menanggung hukuman sebagai balas dendam. Namun, jika mereka tidak muncul, semua murid di sekte mereka akan dibunuh dan keluarga di alam Khunsu pasti akan membantu mengejar mereka untuk menyenangkan Chen Fan. Perhatian mereka tertuju pada Master Sekte Istana Dewa Salju. Istana Dewa Salju memiliki jumlah dewa tingkat bumi terbanyak saat itu dan Master Sekte mereka adalah satu-satunya kultivator tertinggi. Istana Dewa Salju akan pergi menemui penggarap sempurna, kata Master Sekte Istana Dewa Salju. Semua murid Sekte Agung merasa ada sesuatu yang rusak, martabat sekte mereka. Namun, banyak dari mereka yang merasa lega. Tanggal 23 Desember tahun 2012. Di bawah pimpinan Master Sekte Istana Dewa Salju, semua dewa tingkat bumi yang tersisa dari 7 Sekte Agung pergi ke Istana Yuntian untuk menemui Chen Fan. Banyak dewa, keluarga dan pemimpin berkumpul di sana. Hampir semua dewa tingkat bumi di Khunsu hadir. Sinar cahaya tiba di Aula Lingqiao di Istana Yuntian. Semua orang berdiri di aula dengan diam. Seorang pria berambut abu-abu sedang duduk di kursi kaisar sementara dia memandang mereka dengan sikap jijik. Salam, penggarap sempurna. Master Sekte Istana Dewa Salju berlutut di tanah dengan hormat, menunjukkan lekuk tubuhnya. Dewa tingkat bumi dari 7 Sekte Agung juga melakukan hal yang sama di belakangnya. Para pemimpin keluarga yang menyaksikan hal ini merasa resah. 7 Sekte Agung lebih unggul dalam hati mereka, namun Master Sekte saat ini sedang berlutut di depan manusia, gambaran yang mereka miliki tentang mereka benar-benar rusak. Kejadian ini akan dicatat dalam buku-buku lama dan diwariskan selama ribuan generasi. Ini melambangkan penyerahan alam Khunsu kepada manusia.
Martabat dunia abadi diinjak oleh manusia, Master Sekte dari Sekte Mi King dikatakan. Sejak saat itu, Chen Fan akan menjadi Raja Kunsu, berdiri di puncak dunia. Setelah bertemu dengan Dewa Tingkat Bumi, Chen Fan menyegel Istana Yuntian. Aku bereinkarnasi 6 kali dalam pertarungan. Butuh setidaknya 3 tahun bagiku untuk pulih jika aku menciptakan spirit ki sendiri. Bila waktu bahkan menggunakan 100 tahun hidupku, tapi, itu sangat berharga. Chen Fan tersenyum. 7 harta karun roh yang kuat melayang di depannya. Tumpukan batu roh, obat roh, dan pil roh memenuhi seluruh ruangan dan ada 7 tanaman herbal tua. Aroma mereka ada di seluruh ruangan, tampaknya itu adalah obat harta karun yang langka seperti buah guntur. Namun yang paling membuat Chen Fan heboh adalah mutiara emas berkilau di telapak tangannya yang membawa energi menakutkan. Inti emas. Inti emas, bola yang bersinar adalah alasan dibalik dominasi penggarap sempurna Yun Xiao atas Kunsu, dan apa yang memberinya keunggulan melawan Chen Fan. Bola itu menyinari dunia dengan kecemerlangan emasnya. Kekuatan luar biasa dikemas dalam ruang kecil itu, membuatnya tampak seperti matahari kecil. Perbedaan antara inti emas dan roh terhubung tidak dapat dijembatani. Penggarap terhubung hanya memiliki 1 kaki di jalur kultivasi dan tidak akan bertahan lama di ruang yang luas. Namun, inti emas berbeda. Chen Fan memandang bola itu dengan sedih sambil menggerakkan jarinya di sepanjang permukaan kuningnya, merasakan celah-celah yang membentuk pola awan zigzag. Setelah seorang kultivator membentuk inti emas, dia bisa mandiri dalam hal energi. Bahkan jika spirit ki di lingkungan telah benar-benar habis, dia dapat melarikan diri ke planet lain, atau membuat portal dimensi ke dunia lain. Oleh karena itu, inti emas dianggap tidak dapat rusak selamanya. Sebagian besar ras di alam semesta menganggap mencapai tingkat inti emas sebagai tanda datangnya usia dan kesiapan untuk perjalanan luar angkasa. Kesulitan dalam melawan seorang kultivator inti emas sebagai seorang penggarap terhubung membuat Chen Fan menggelengkan kepalanya. Pembudidaya inti emas menggunakan energi 100 kali lebih banyak daripada rekan Conate mereka. Selain itu, energi inti emas jauh lebih padat dan mematikan. Meskipun kesuksesan awal Chen Fan dalam mengolah tubuh ilahi dan 2 lukisan surgawi yang dimilikinya, kekuatannya jauh berbeda jika dibandingkan dengan makhluk kuat di alam semesta. Banyak binatang ilahi yang terlahir dengan kesuksesan fenomenal dalam pengembangan tubuh ilahi. Pewaris penggarap agung dilahirkan dengan inti esensi dan kemungkinan besar memiliki meridian ilahi, dan banyak kekuatan ilahi kuat lainnya. Bahkan dengan keuntungan seperti itu, hanya setelah dibangkitkan dengan pil harta karun yang berharga barulah mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan seorang kultivator inti emas saat masih berada di level roh terhubung. Kemunduranku hanya bersifat sementara. Begitu aku meninggalkan bumi dan memasuki dunia kultivasi, aku bisa dengan mudah menjadi jauh lebih kuat. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan kenalan di kehidupanku yang lalu untuk melihat apakah tingkat pencapaian mereka telah meningkat. Cahaya dingin muncul di mata Chen Fan. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah mengalahkan banyak ras yang kuat. Namun, dia bukannya tak terkalahkan sejak awal. Sama seperti pejuang lainnya, dia telah melewati banyak pertarungan sulit saat dia berusaha menuju tak terkalahkan. Pola zigzag pada inti emas diciptakan oleh kesengsaraan guntur. Karena 2 trauma ini, ia hanya dapat dibuat menjadi inti emas tingkat kedua, bukan jenis yang terbaik. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Golden Cores memiliki 9 level, 1 adalah kelas terendah sedangkan level 9 adalah yang tertinggi. 2 inti emas dengan level yang sangat berbeda akan memiliki kesenjangan yang signifikan dalam hal kekuatan dan potensi. Hanya murid elit dengan rahasia yang kuat yang dapat membentuk inti emas dari 3 tingkat teratas dan hanya sedikit dari mereka yang dapat menjadi penggarap agung di masa depan. Chen Fan juga mengetahui bahwa selain level ke-9, ada level lain yang disebut kelas super. Hanya mereka yang memiliki inti emas tingkat super yang dapat memiliki peluang untuk mencapai ranah Dao Reunion. Inti emas saya di masa lalu hanya berada di level ke-7. Saya membuang terlalu banyak waktu untuk mencampur masalah yang menyertainya karena kualitasnya yang rendah. Jika saya ingin melakukan sesuatu secepat yang saya bisa, saya harus melakukannya benar untuk pertama kalinya. Itu berarti menciptakan inti emas kelas super sejak awal, pikir Chen Fan. Namun, prioritas Chen Fan saat itu adalah apa yang harus dilakukan dengan inti emas yang telah dia kumpulkan. Meski hanya level 2, tapi tetap saja itu jarang terjadi.
Kebanyakan penggarap inti emas akan menghancurkan inti emas mereka sebelum mereka binasa dengan menghancurkannya sendiri. Kemampuan menghancurkan diri sendiri adalah salah satu yang paling mematikan, meski bukan kemampuan yang paling berguna dari seorang Golden Cultivator inti. Dikatakan demikian, ketika saya menggunakan bilah waktu, kultivator sempurna Yun Xiao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Chen Fan memeriksa inti emas di tangannya. Inti emas sangat tahan terhadap kekuatan luar, sehingga sulit untuk memanfaatkan energinya. Kebanyakan pembudidaya akan meledakkannya sebagai upaya terakhir untuk menyakiti lawannya. Namun, Chen Fan mengetahui teknik yang memungkinkan dia menarik energi dari inti emas seiring waktu. Meskipun inti emas akan musnah setelah saya menghabiskan energinya, ada banyak jus di dalamnya yang dapat bertahan untuk sementara waktu. Chen Fan telah memutuskan untuk menggunakannya sebagai pilihan terakhirnya. Dia menelan inti emas untuk menyembunyikannya di perutnya. Chen Fan mengetuk meja batu dan berkata sambil setengah tersenyum. Aku sudah tinggal di sini selama beberapa hari, kenapa kamu masih bersembunyi dariku? Jangan memaksakan keberuntunganmu, atau aku akan meledakkan tempat ini. Orang-orang di sekitarnya bingung dan ketakutan dengan perkataannya. Chen Fan melihat ke langit-langit sambil berbicara, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Rekan kultivator, tidak perlu marah. Desahan keriput terdengar saat dinding dan langit-langit menyala. Cahaya mengalir dari istana dan membentuk penampakan samar di hadapan Chen Fan. Aku sudah mengetahuinya. Orang yang menciptakan istana Yuntian pastilah seorang penggarap agung tingkat jiwa baru lahir yang pastinya memiliki harta karun roh yang kuat. Kamu adalah roh artefak, dan fakta bahwa kamu dapat membentuk penampakan berarti kamu adalah seorang superior roh artefak kelas. Chen Fan mengangguk. Nama tuanku adalah Heaven's Equal. Suara artefak spirit menjadi dingin dan jauh. Apa yang ingin kamu ketahui? Ingat, aku tidak akan menceritakan semuanya padamu. Saya hanya punya satu pertanyaan, di manakah para penggarap kuno dan di mana jalan surga? Chen Fan bertanya, aku minta maaf, tuanku memerintahkanku untuk menjaga jalan surga. Aku tidak akan mengungkapkan lokasinya bahkan jika kamu memusnahkan seluruh kunsu. Ini bukan masalah pribadi. Lokasinya harus dijauhkan dari musuh kuat kita, roh artefak ditolak. Itulah yang saya pikir. Chen Fan tidak terkejut. Dia telah memperhatikan bahwa artefak spirit tidak begitu peduli pada penduduk kunsu. Meskipun Cloud Heaven Tirk dapat memanfaatkan energi di dalam istana, dia hanya dapat mengikis permukaannya saja. Artefak spirit tetap tersembunyi bahkan ketika Chen Fan membunuh Yun Xiao. Apakah kamu tidak khawatir aku akan menghancurkan istana Yuntian hingga rata dengan tanah dan membunuhmu? Tatapan Chen Fan menjadi dingin. Roh artefak mengejek. Tiba-tiba, prasasti emas yang tak terhitung jumlahnya menyala di dinding istana ketika gelombang energi yang berperang ditembakkan dari bawah tanah. Denyut energinya jauh lebih kuat dan bertenaga dibandingkan dengan penggarap sempurna Yun Xiao. Itu adalah kekuatan harta karun Dharma jiwa yang baru lahir. Istana Yuntian ternyata adalah makhluk terkuat di kunsu. Haha, Chen Fan menyipitkan matanya. Gelombang energi yang tak kalah agresifnya menyembur keluar dari tubuh Chen Fan. Energi di dalam Chen Fan melonjak dan dia dengan cepat melampaui formasi inti, mencapai level inti emas. Ada kumpulan energi mengerikan yang meronta-ronta di dalam sistemnya, berjuang untuk keluar. Chen Fan mengambil waktu dan melepaskan energinya secara perlahan, membiarkannya meresap ke dalam struktur yang menopang istana Yuntian. Kapan kamu mencapai ranah inti emas? Artefak spirit melompat kaget. Dia memperhatikan bahwa Chen Fan baru saja mencapai inti emas. Meskipun artefak spirit memiliki lebih banyak energi mentah daripada Chen Fan, itu tidak akan menjadi tandingannya. Kekuatanku melampaui imajinasimu, kata Chen Fan ringan. Tanpa sepengetahuan artefak spirit, Chen Fan telah menggunakan seni rahasia untuk memanfaatkan inti emas Yun Xiao untuk menciptakan ilusi dirinya mencapai inti emas. Seni seperti itu belum pernah terjadi karena kebanyakan orang menganggap inti emas sebagai pemberat kertas yang tidak berguna. Katakan padaku di mana jalan surga berada. Aku tidak hanya akan mengampuni nyawamu, aku juga bisa mengajarimu seni transendensi. Chen Fan menggunakan taktik wortel dan tongkat kuno. Benar-benar, artefak spirit menjadi sunyi saat cahaya dari dinding istana meredup. Dia telah hidup ribuan tahun sebagai roh artefak, terikat di istana. Dia sangat ingin mendapatkan kebebasan bahkan dengan mengorbankan kekuasaannya. Apa gunanya kekuatan jika dia tidak bisa pergi kemanapun?
Chen Fan memenuhi sebagian dari janjinya dan memberitahu artefak spirit sebagian dari seni transendensi. Wajah artefak spirit menjadi lembut dan mengangguk. Baiklah, kita sepakat. Artefak spirit memberitahu Chen Fan rahasia yang ingin dia ketahui dan Chen Fan juga memenuhi tujuan tawarnya. Sebuah cahaya muncul di mata Chen Fan saat dia berseru, jadi itulah yang terjadi. Saya tidak pernah menyangka bahwa jalan surga bisa ada dalam bentuk yang aneh seperti itu. Pada zaman kuno, bumi dipenuhi makhluk-makhluk yang kuat. Ada raksasa yang berdiri setinggi gunung, binatang purba yang bisa menelan bintang dan dewa yang berjalan di bumi sambil membawa langit di pundak mereka. Di timur, makhluk-makhluk kuat itu disebut Sage, sedangkan di barat mereka disebut Sein. Beberapa dari mereka bahkan mencapai alam Nas Chen Sol. Ada juga ras luar angkasa yang menetap di bumi karena banyaknya spirit ki. Di hutan dan hutan, air roh tumbuh dari tanah, menghasilkan obat roh yang manjur. Bahkan manusia biasa pada masa itu bisa hidup hingga 200 tahun. Bumi pada saat itu merupakan pusat galaksi dan tanah suci bagi para penggarap. Ukurannya bahkan jauh lebih besar. Namun, sejak perubahan besar, spirit ki habis dan banyak hal berubah di bumi. Perubahan itu tidak wajar, ada sesuatu yang menyebabkannya. Suara artefak spirit menjadi serius. Para penguasa surgawi akan mencegah tren penurunan bumi jika penipisan spirit ki adalah satu-satunya faktor. Mereka dapat menggunakan susunan besar langit berbintang untuk menarik energi dari luar angkasa ke bumi. Mereka juga dapat membuka portal ke dunia lain dan memanfaatkannya, energi. Namun, tatapan spirit artefak menjadi berat. Sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa menghentikan kematian bumi. Saat itulah mereka curiga bahwa perubahan itu tidak wajar. Beberapa kekuatan menyedot bumi hingga kering. Para penguasa surgawi di timur dan dewa sejati di barat telah keduanya sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka curiga bahwa harta karun dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terungkap dengan sendirinya. Harta tersebut telah menyerap aether ki planet ini, menghabiskan energi bumi. Ketika kecurigaan menjadi keyakinan, perang antara semua faksi di bumi dimulai. Bencana perang yang mematikan menyebar ke seluruh galaksi, membunuh banyak nyawa tak berdosa. Seperti halnya para Sage di timur yang berjatuhan seperti lalat, demikian pula para Sein di barat. Artefak roh menundukkan kepalanya saat suasana menjadi sunyi. Tampaknya ingatan tentang perang masih menghantui artefak roh. Jadi kalian berjuang untuk sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun. Chen Fan merasa geli. Meskipun tidak ada yang tahu jenis harta karun itu, semua orang yakin bahwa harta karun itu sangat kuat. Banyak penguasa surgawi yang curiga bahwa itu adalah harta karun ilahi, roh artefak menjelaskan. Haha, Chen Fan terkikik tetapi tetap diam saat artefak spirit melanjutkan. Setelah perang, musuh yang kuat menyerang bumi. Musuh yang kuat berasal dari luar angkasa dan bukan manusia. Mereka memiliki fisik yang sangat kuat sehingga memungkinkan mereka melintasi ruang angkasa. Mereka juga sangat kejam dan buas, tidak memiliki sifat manusiawi. Kami curiga mereka tertarik ke bumi karena harta karun itu. Orang-orang Kunsu adalah murid dan pewaris dewa surgawi yang lupa asal-usul mereka. Tapi itu bukan salah mereka. Kami menghapus semua tanda keberadaan kami dari planet ini sebelum kami pergi. Artefak roh kemudian memberitahu Chen Fan lokasi jalan surga sebelum dia mundur. Chen Fan ditinggalkan sendirian di dalam ruangan, merenungkan percakapan ini. Orang bijak di bumi mengklaim bahwa artefak adalah harta tertinggi meskipun secara praktis tidak tahu apapun tentangnya itu. Namun, Chen Fan menyadari ada sesuatu yang salah. Hanya sedikit harta karun yang bisa keluar dari sebuah planet, Star Core adalah salah satunya. Namun, Star Core membutuhkan miliaran bahkan triliunan tahun untuk terbentuk, bukan beberapa ribu. Sementara itu, bumi direduksi menjadi planet mati dalam waktu yang sangat singkat. Ini mengingatkan Chen Fan akan sesuatu yang sangat dia kenal. Chen Fan menyipitkan matanya. Di luar angkasa, banyak penguasa akan menggunakan planet untuk menciptakan harta karun, mirip dengan Star Core. Namun, dia harus berada di level formasi jiwa untuk melakukannya. Sosok kuat seperti itu adalah pemandangan langka di alam semesta. Selain itu, Chen Fan tahu bahwa bumi terletak di daerah yang relatif terpencil, alam semesta. Dalam ribuan tahun terakhir, hanya ada dua kultivator yang kuat, Changqin dan dirinya sendiri. Jika seorang kultivator formasi jiwa menggunakan bumi untuk menciptakan inti bintang,
para kultivator inti emas dan jiwa yang baru lahir di bumi tidak akan pernah menyadarinya. Sungguh aneh bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan harta karun itu. Chen Fan mencibir, cahaya dingin semakin terang di matanya. Dia terhibur dengan kebodohan tidak hanya para penggarap kuno, tetapi juga sosok perkasa misterius yang menggunakan tanah sebagai alatnya. Bumi adalah planet rumahku. Aku akan merobek jiwamu dari tubuh jasmanimu dan membakarnya di bawah sinar matahari sebagai hukuman atas perbuatanmu. Kata-kata Chen Fan sedingin es dan tatapannya tajam. Namun, dia bertaruh bahwa sosok perkasa akan membutuhkan waktu untuk mengungkapkan dirinya. Baik itu penggarap kuno, atau ras maya kuno, tak satu pun dari mereka yang kembali ke bumi. Chen Fan memperkirakan bahwa sosok perkasa itu akan membutuhkan waktu 100 tahun lagi untuk kembali. Dia juga mengingat pengalaman kunjungan terakhirnya di kehidupan masa lalunya. Waktu kunjungannya akan terjadi 2 abad kemudian. Dia telah mencapai alam formasi jiwa selama kunjungan itu dan pikirannya tidak tertuju pada kesejahteraan bumi, tetapi pada teman-teman lamanya. Dia mengamati bumi dengan cepat dan menemukan bahwa spirit ki bumi telah benar-benar kering. Bumi sudah mati. Chen Fan akhirnya mengetahui siapa penyebab kematian planet asalnya. Hanya dia yang mampu menghapus jejaknya dari bumi dengan begitu bersih hingga tak seorang pun mengetahui keberadaannya. Parahnya, dia juga telah menutupi kelahiran inti bintang dari alam semesta lainnya. Tetapi, Tuan Guru pasti mengetahuinya. Dia adalah dewa yang sempurna, tidak ada yang bisa lolos darinya. Mengapa dia tidak memberitahuku? Pikiran itu membawa sedikit kekhawatiran di mata Chen Fan. Artefak roh telah memberinya banyak informasi terbuka. Itu memotivasi Chen Fan untuk bekerja lebih keras untuk mencapai tujuannya. Saya akan menuju ke portal setelah saya pulih. Saya membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mencapai ranah inti emas. Chen Fan kemudian memasuki budidaya terpencil. Dia telah menugaskan pembersihan kunsu kepada Raja Roh Api dan Dewa tingkat bumi lainnya yang memihaknya. Sebagai murid Chen Fan, Qisiwer membuat keputusan penting atas namanya. Setelah dia memberikan tugas kepada semua orang, Chen Fan memasuki istana Yuntian dan mengunci gerbangnya. Dia tidak hanya terluka parah, tapi menggunakan seni reinkarnasi 6 kali telah merugikannya. Dia membutuhkan setidaknya 2 tahun pemulihan untuk pulih sepenuhnya. Dalam serangan terakhirnya, bila waktu juga menghabiskan sebagian besar kekuatan hidupnya. Untungnya, saya masih memiliki obat-obatan roh ini. Obat-obatan tersebut seharusnya mempercepat prosesnya. Chen Fan melirik tumpukan batu dan pil roh. Chen Fan tahu bahwa Cloud Tirk memiliki simpanan obat ilahi di suatu tempat, jika tidak, dia tidak akan bisa hidup terlalu lama. Chen Fan duduk di atas batu dan memulai menelan kekuatan ilahi. Banyak batu roh retak terbuka, melepaskan bercak cahaya yang masuk ke sistem Chen Fan. Dipelihara oleh esens Qi, badan panjang umur Azure Tirk pulih dengan cepat. Cahaya keemasan samar muncul di tubuh Chen Fan. Tulang Chen Fan yang patah dan otot yang robek mulai pulih dan menguat. Prosesnya seharusnya memakan waktu 3 tahun atau lebih, tetapi dengan bantuan Spirit Qi, prosesnya menjadi lebih cepat. 3 bulan kemudian, Chen Fan sudah keluar dari budidaya terpencilnya. Dia tampak seperti orang baru ketika keluar dari istana. Energi mengalir melalui nadinya sementara nyala api keemasan bersinar terang di sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda trauma, namun, sentuhan uban di rambutnya tetap ada. Hilangnya kekuatan hidup tidak bisa diubah. Menguasai, wajah Qisiwer berseri-seri ketika dia melihat wajah Chen Fan. Namun, kerutan dan uban Chen Fan membuatnya sedih. Jangan khawatirkan aku, tidakkah menurutmu aku menua dengan baik? Chen Beixuan tersenyum. Baginya, penampilan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak topengnya. Di kehidupan masa lalunya, dia memasuki menara waktu secara tidak sengaja dan menjadi seorang tetua berambut putih. Tapi dia tetap pulih dari itu. Qisiwer mendengus pelan, tapi dia harus setuju bahwa penampilan dewasa Chen Fan juga sangat menarik. Dia tampak seperti berusia awal 30-an, helaian uban dan tubuhnya yang kokoh memberinya pesona yang berbeda dibandingkan dengan penampilan remajanya dulu. Bahkan anggota keluarganya pun akan terkejut dengan perubahan tersebut. Qi Qingwei dan Putri Kerajaan Selatan menatap Chen Fan dengan kaget. Lu Yansui tersenyum. Terlepas dari seperti apa rupa Chen Fan, dia adalah orang yang sama baginya. Qisiwer menatap Chen Fan sekilas dan bertanya, "Tuan, apa yang kita lakukan di ibu kota surgawi ini?"
Semuanya hancur sekarang. Beberapa orang bijak sedang menyewa kontraktor untuk membangun kota lain di atasnya. Kami akan menyebutnya sebagai kota mistik utara. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan ke gerbang dalam kota. Dia menatap tembok kota kuno dan berkata, "Tidakkah kamu bertanya padaku di mana jalan surga berada?" "Di sini." Semua orang terkejut. Jalan surga, itu hanyalah sebuah legenda di dunia kunsu. Orang bijak kuno menghancurkan semua jejak jalan tersebut, sehingga keturunan mereka hampir melupakannya dan hanya dapat menemukan sedikit informasi di buku-buku lama. Hari itu, Chen Fan berdiri di depan ibu kota surgawi dan berkata itu adalah jalan surga. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Ini jalan surga. Qi Qingwei melebarkan matanya dan melihat ke dinding yang menjulang tinggi. Ibu kota surgawi memiliki sejarah panjang dan telah berada di Kunsu selama ribuan tahun. Dulunya hanya ada bagian dalam kota, namun karena pertumbuhan penduduk, kota ini diperluas hingga akhirnya menjadi kota seluas puluhan hektar. Jika para penggarap kuno tidak menyiapkan susunan yang kuat di sini, Anda akan terbunuh oleh dampak pertempuran antara Yun Xiao dan saya, kata Chen Fan sambil menyentuh dinding untuk merasakan kekuatan di dalamnya. Pertarungan antara Chen Fan dan kultivator sempurna Yun Xiao sangat menggemparkan. Seorang penggarap inti emas sama kuatnya dengan senjata nuklir. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai hancur, segala sesuatu dalam jarak 100 mil hancur dan jutaan orang tewas. Hanya 100.000 orang di pusat kota yang selamat di bawah perlindungan barisan. Memang benar, susunan yang mampu menahan kekuatan dewa. Langit sangatlah langka, semua orang memandang kota dengan kaget. Sementara itu, seluruh pusat kota telah dikosongkan. Chen Fan berjalan menuju tengah dan mengamati setiap sudut dengan kehendak abadi pada saat yang sama, seolah-olah dia adalah seekor burung yang terbang di langit, menghadap kemana-mana. Dia menemukan bahwa bagian dalam kota berbentuk segi lima. Ada sebuah menara di masing-masing dari 5 ujung dan jalanannya lurus seperti garis-garis susunan. Chen Fan akhirnya sampai di pusat kota. Ada sebuah altar kuno yang dikelilingi pilar batu, ia memiliki rasa sejarah yang kuat. Para penggarap di zaman kuno membangun kota ini sebagai arai teleportasi alam semesta yang mampu menyerang dan bertahan. Bagaimanapun, ada makhluk-makhluk kuat pada saat itu. Siapapun yang membentuk susunan seperti itu haruslah seorang kultivator yang setidaknya memiliki tingkat jiwa baru lahir. Terlalu sulit bagi penggarap inti emas untuk membuat ini. Tuan, apakah Anda akan pergi ke jalan surga? Qi Xiuer tiba-tiba menatap Chen Fan dengan cemas. Ya, jawab Chen Fan. Dia mengeluarkan tumpukan batu roh dari labu penguat bilah. Chen Fan mengumpulkan batu roh yang telah ditimbun oleh 7 sekte agung selama ribuan tahun, dia saat ini memiliki jutaan dari mereka. Kamu harus pergi. Aku akan memulai susunannya dan melihat kemana arah jalan surga ini. Jangan khawatir, aku akan segera kembali, jawab Chen Fan sambil mengucapkan beberapa mantra Dharma dan memulai susunannya. Jalan surga berbahaya. Kamu harus pergi bersama mereka dulu, kata Chen Fan. Tidak, sudah kubilang aku akan bersamamu. Aku tidak akan pergi apapun yang terjadi, kata gadis itu dengan tekad. Chen Fan mengerutkan kening. Dia pikir itu seharusnya tidak terlalu berbahaya karena itu hanya susunan teleportasi, jadi dia mengangguk dan membiarkannya tinggal. Dia merapal mantra untuk memulai susunan lama ini saat dia menaruh tumpukan besar batu roh, sehingga roh Qi murni dapat digunakan sebagai sumber energi untuk susunan tersebut. Deng, dengungan. Saat dia merapal mantra, jalanan, dinding, dan altar menyala. Bahkan ada seberkas cahaya yang ditembakkan dari masing-masing 5 menara ke langit. Kelima sinar cahaya tersebut masing-masing berwarna biru, kuning, merah, putih dan hitam, seluruh alam kunsu dapat melihatnya dengan jelas. Pada akhirnya, ledakan. Seluruh kota diselimuti cahaya berwarna. Saat bergetar, gelombang energi tak terlihat terbentuk dan keduanya tiba-tiba menghilang dari altar. Mereka berhasil diteleportasi. Dia datang dari dunia fana dan memiliki sejarah misterius, tapi dia mengetahui seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan ilahi, dan bahkan cara membuka susunan teleportasi. Siapa kamu, Chen Beixuan? Seseorang yang diselimuti aura di istana Yuntian menyaksikan dari jauh. Ini adalah pertama kalinya Lu Yansui menggunakan Universe Teleport Array. Chen Fan telah mengalaminya berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Begitu mereka memasuki lorong, Chen Fan mengeluarkan segel 5 guntur dan mengirimkan seberkas cahaya,
membungkus keduanya di dalam. Lu Yansui melihat melalui cahaya, dan melihat lorong berwarna-warni dan bintang-bintang di luar. Dia berseru, cantik sekali. Setiap bintang mewakili sebuah planet. Kita sekarang berada jauh dari bumi, menuju jauh ke alam semesta. Jika kita tidak cukup berhati-hati, kita bisa terjebak di sini. Jika itu terjadi, aku mungkin masih bisa hidup dari kehidupanku. Tubuh ilahi dan harta karun Dharma selama beberapa tahun, tetapi Anda akan mati kelaparan setelah beberapa saat, kata Chen Fan dengan tenang. Lu Yansui segera menatap Chen Fan. Setelah beberapa saat, segala sesuatu di depan Lu Yansui menjadi terang dan mereka keluar dari lorong. Dia melebarkan matanya dan melihat sekeliling. Mereka masih berada di atas altar, namun bangunan di sekitarnya sudah tua seperti yang ditemukan pada dinasti Qin. Meski begitu, bangunan-bangunan ini tampak lebih tua. Banyak pilar batu dan dinding yang cukup lapuk. Tempat apa ini? Lu Yansui terkejut. Dia mendongak dan melihat sebuah planet besar di depannya. Ini adalah kota yang ditinggalkan di planet anonim. Di zaman kuno, ini juga merupakan susunan teleportasi. Seharusnya ada susunan yang kuat di suatu tempat untuk melindungi orang-orang biasa pada saat itu, tapi sekarang, semua orang sudah pergi, jawab Chen Fan. Kehendak keabadiannya saat ini dapat mencakup area seluas 300 mil. Dia dapat memindai separuh planet sekaligus, artinya planet tersebut jauh lebih kecil dari bumi. Ada beberapa bangunan lagi di dalam area yang dipindai oleh kehendak abadinya. Beberapa di antaranya tampak mirip dengan kota yang mungkin merupakan susunan teleportasi lainnya. Chen Fan menduga ini adalah pusat perjalanan alam semesta di zaman kuno. Hah, Lu Yansui menjulurkan lidahnya dan bertanya-tanya apakah mereka berada di luar tata surya. Lu Yansui bingung dan hendak bertanya pada Chen Fan. Kemudian, dia melihat tengkorak di samping altar dan dia bergidik. Itu adalah tengkorak binatang dan berukuran sekitar 8 meter. Bentuknya segitiga seperti serangga. Bahkan setelah bertahun-tahun, cuacanya masih cerah dan cerah. Chen Fan, lihat, apa itu? Lu Yansui berteriak. Chen Fan sudah berjalan dengan serius. Dia menatap tengkorak binatang buas yang jernih itu dan mengerutkan kening seolah dia telah menemukan sesuatu. Apa itu? Lu Yansui bertanya dengan lembut. Chen Fan tidak menjawab. Mereka berjalan menuruni altar dan melihat ada banyak tulang lain di sekitarnya. Ada tulang kaki binatang setinggi 10 meter dan ada pula yang tajam seperti pisau. Ada juga tulang manusia tapi warnanya emas. Selain itu, ada banyak tombak, belati, dan pedang yang patah. Di zaman kuno, senjata-senjata itu tampaknya adalah artefak roh tingkat tinggi atau bahkan harta karun roh. Kekuatan mereka sudah lama hilang, mereka telah berubah menjadi tumpukan besi tua. Seluruh kota ditutupi bagian tubuh. Kebanyakan dari mereka milik manusia dan beberapa milik binatang. Xiao Fan, kita di mana? Lu Yansui bertanya dengan ketakutan di matanya. Jika saya benar, binatang buas ini disebut musuh alien. Para pembudidaya kuno mengira mereka bisa melarikan diri dari musuh alien dengan meninggalkan Kunsu, tetapi kedua belah pihak bertemu di alam semesta, itulah sebabnya tempat ini berubah menjadi medan perang, kata Chen Fan. Ini adalah musuh alien. Seberapa besar mereka? Seperti apa rupanya? Lu Yansui tersentak. Tengkorak itu berukuran 8 meter dan panjang kerangkanya belasan meter. Jadi, seluruh tubuh mereka harusnya sekitar 40 meter. Dia telah menemukan lusinan binatang buas di sekitar kota. Kamu akan segera mengetahuinya. Chen Fan menengadah ke langit. Ketika dia tiba di planet ini, dia merasakan energi lemah di dalam gedung. Saat dia mengirimkan kehendak abadinya, energi di salah satu bangunan tampak melonjak seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Rupanya, tidak semua penyerang dalam pertempuran itu tewas. Beberapa dari mereka baru saja tidur. Berdengung, Lu Yansui masih tidak mengerti apa yang dia maksud. Tiba-tiba, ada gelombang energi di langit. Seekor binatang buas, yang berukuran puluhan meter, bersisik hitam dan memiliki ekor panjang, melintas ke arah mereka dari jauh. Kecepatannya mencapai 10 kali kecepatan suara. Kepalanya berbentuk segitiga, matanya tampak dingin dan cakarnya tajam. Seluruh tubuh binatang itu berbentuk ramping seperti belati hitam. Pemangsa alam semesta, saya pikir para kultivator telah memusnahkan mereka, tetapi mereka masih ada. Chen Fan mendengus, dan Lu Yansui sudah menjadi pucat, tidak bisa berkata-kata. Tunggu di sini. Chen Fan meninggalkan segel guntur untuk melindungi Lu Yansui dan bergegas menuju pemangsa.
Karena tidak ada atmosfer di planet ini, manusia akan langsung meledak setelah terpapar di udara. Namun, tubuh ilahi Chen Fan sangat dekat dengan tingkat kesuksesan fenomenal sehingga ia dapat bertahan hidup di alam semesta untuk waktu yang singkat. Siapa pemimpinmu? Di mana kamu tinggal? Mengapa kamu menyerang manusia di zaman kuno? Chen Fan mengirimkan kehendak abadinya. Para predator memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Pergi ke neraka. Pemangsa melihat Chen Fan tetapi tidak menjawab. Gelombang kehendak abadinya membawa kekejaman, sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Ia menatap Chen Fan dengan keserakahan dan kelaparan di matanya, seolah berencana memakannya. Chen Fan tidak menahan diri. Dia langsung berubah menjadi Thunder Law dan menebas dengan Thunder Divine Blade. Predator adalah musuh terbesar seluruh makhluk di alam semesta. Selain Zerg, sebagian besar makhluk akan dibunuh oleh predator saat mereka memakan setiap makhluk cerdas. Selama makhluk itu membawa Spirit Ki atau Essence Ki, mereka pasti ingin memakannya. Mendering, tebasan itu mengenai predatornya. Percikan tercipta ketika Thunder Divine Blade menghantam sisik hitam. Para predator tidak memiliki kekuatan ilahi lainnya, namun kehendak abadi dan tubuh mereka terlahir sama kuatnya dengan para penggarap inti emas. Mereka seperti sekelompok hiena di alam semesta dan melenyapkan banyak ras lainnya. Suara mendesing. Pemangsa itu melawan. Ia bergerak cepat melintasi ruang angkasa dan mencengkeram Chen Fan dengan cakarnya, tetapi Chen Fan lebih cepat. Dia memulai kekuatan ilahi dari danau guntur dan sayap guntur angin muncul di punggungnya, membuatnya menambah kecepatan. Di langit, sambaran petir dan belati hitam saling bertabrakan. Dentang, dentang. Bertarung dengan predator tidak sesulit bertarung dengan kultivator sempurna Yun Xiao. Bagaimanapun, pemangsa hanya mengandalkan tubuh dan cakarnya dan masih sangat berbeda dari penggarap inti emas asli seperti penggarap sempurna Yun Xiao. Dia memiliki kekuatan ilahi, kekuatan dharma, jiwa ilahi, dan inti esensi yang menakutkan. Bang, boom. Tapi kemudian, sesuatu yang ganas di dalam planet ini muncul karena pertarungan antara Chen Fan dan predator. Segera, banyak predator lainnya tiba di depan Chen Fan. Totalnya ada 6 dan salah satunya bahkan tingginya 100 meter. Oh tidak, hati Lu Yansui mencelos. Chen Fan bahkan tidak bisa mengalahkan satu predator dan ada 7 predator saat ini. Salah satu dari mereka tampak seperti pemimpin mereka. Apakah Chen Fan dalam bahaya? Pemimpin predator, yang tingginya 100 meter, berteriak, para pembudidaya, enak, mengisi, makan dia. Gelombang energi kehendak abadi menyapu langit dan banyak bangunan tua di tanah hancur. Desir, keenam predator itu tumbang, seperti hiena dan belalang di alam semesta. Para predator tidak pandai bertarung dan bisa dibunuh oleh kultivator formasi inti dengan harta karun roh, namun ketika mereka berkumpul, kekuatan mereka akan melonjak saat mereka hidup berkelompok. Desir, desir, desir. Banyak bayangan melintas ke arah Chen Fan dari segala arah. Mereka menyerang satu persatu yang membuat Chen Fan kehabisan napas. Pemimpin predator bahkan membentuk tombak dengan ekornya dan menusuk tubuh Chen Fan. Dalam sekejap, Chen Fan terpojok. Ini seperti 7 kultivator, yang setengah jalan mencapai tingkat inti emas, menyerang bersama. Pemimpin inti emas bahkan hanya tinggal selangkah lagi. Ledakan, Chen Fan menebas dan memblokir 3 serangan, tetapi ekor pemimpinnya menembus dada Chen Fan, menciptakan lubang di Thunder Law. Membunuh. Chen Fan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Namun 6 predator lainnya mengelilinginya dan tidak terlihat cemas sama sekali. Mereka menebas Chen Fan dari waktu ke waktu dan menimbulkan banyak luka dalam di mana tulangnya terlihat. Saat Chen Fan kehilangan lebih banyak darah, Lu Yansui merasa lebih hancur dan ke-6 predator itu sepertinya siap menikmati pesta mereka. Manusia, menyerah, kami bisa mengampuni nyawamu. Pemimpin predator mengirimkan kehendak abadi. Namun, Chen Fan tidak percaya bahwa predator adalah musuh semua makhluk. Mereka hanya menikmati kesenangan bermain dengan makhluk lain. Haha, kamu pikir kamu akan menang. Chen Fan mencibir dengan jijik. Baiklah, akan kutunjukkan padamu kemampuan mainan baruku. Ledakan, energi menakjubkan keluar dari tubuh Chen Fan seperti pilar raksasa, yang mengguncang seluruh planet. Kekuatan inti emas yang menakutkan ada di sana. Tubuh Chen Fan membesar. Thunder Law kemudian menjadi setinggi 10 kaki dan petir yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh Chen Fan. Dia berdiri di atas naga petir seperti dewa. Oh tidak,
Ketujuh predator itu tercengang. Pemimpin mereka bahkan berteriak dan mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Chen Fan telah menunggu mereka menjadi kurang waspada selama beberapa waktu, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Bentuk ketiga dari pedang ilahi guntur. Hancurkan udara. Sebuah pedang yang dikelilingi oleh petir hitam muncul di tangan Chen Fan. Kilatan petir hitam membawa energi destruktif dan dia menebasnya, terbalik. Alam semesta membeku dan matahari dan bulan hancur. Bilahnya adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Bilah ini dapat membunuh penggarap inti emas. Betapa menakutkannya ketika Chen Fan menebas dengan kekuatan inti emas. Retakan panjang muncul di langit seperti mata Tuhan. Itu dalam dan ada energi besar yang tersembunyi di baliknya. Retakan itu meluas dari tempat Chen Fan berada hingga 7 predator. Pada saat itu, tak satu pun dari predator yang mampu melarikan diri tepat waktu dan ditebas oleh aura pedang hitam. Pemimpin mereka kemudian memblokirnya dengan ekornya yang panjang. Mengaum, saat aura pedang itu melintas. Para predator meraung dan gelombang kehendak abadi membuat udara bergetar. Tanah runtuh setinggi 10 kaki dan separuh kota runtuh. Lu Yansui memperhatikan dengan mata terbelalak. Dia melihat 4 dari 7 predator telah terbelah 2. Inti emas mereka dapat bertahan dari serangan harta karun roh tetapi mereka tidak dapat menahan diri di depan aura pedang. Alam semesta dibanjiri darah. Meskipun predator ini kuat, mereka tidak dapat pulih seketika setelah mengalami cedera parah. 2 predator lainnya berhasil melarikan diri dan hanya lengannya yang terpotong. Sedangkan untuk pemimpinnya, sebagian ekor panjangnya telah hilang. Dia melukai 6 predator yang hampir mencapai level inti emas. Inilah kekuatan Chen Fan. Jika kultivator sempurna Yun Xiao ada di sana, Chen Fan tidak perlu menggunakan bilah waktu. Tebasan ini cukup kuat untuk membunuhnya. Manusia, mati. Pemimpin predator mengirimkan 2 benang hitam kehendak abadi dan tiba di depan Chen Fan. Setelah mencapai level inti emas, kekuatan Chen Fan benar-benar berbeda. Benang hitam itu terhalang oleh energi tak kasat mata yang berjarak 10 kaki darinya. Chen Fan mengayunkan tubuhnya dan menebas lagi. Kali ini, dia melesat 1000 kaki ke arah predator bersama dengan aura pedangnya. Ketujuh predator itu tercengang. Meskipun mereka telah bertemu banyak penguasa umat manusia, termasuk penggarap inti emas, tidak ada yang bisa mengendalikan kekuatan dimensi seperti Chen Fan. Seorang penggarap inti emas baru saja melangkah di gerbang dimensi. Meskipun Chen Fan masih muda dan belum cukup mahir dalam tingkat inti emas, dia tampaknya sangat berpengalaman. Bang! Tebasan itu muncul entah dari mana. Ketika muncul, tidak ada yang menyadarinya dan mereka tidak tahu siapa yang menyerang. Sudah terlambat ketika mereka merespons. Puff! Bilah pedang guntur melintas. Kemudian, kepala predator setinggi 8 meter itu dipotong, semburan darah keluar dari lehernya. Jiwa ilahi makhluk tersebut terhubung dengan tubuh, sehingga mereka hanya dapat dibunuh dengan menghancurkan inti otaknya. Chen Fan menusuk di tengah mata pemangsa dan menghancurkan jiwa ilahinya. Salah satu predatornya sudah mati. Tidak, teriak 6 orang lainnya. Puff! Tebasan kedua, tubuh predator lain terbelah dari dahinya dan hujan darah turun. Darah predator bersifat korosif seperti hujan asam, menciptakan banyak lubang di tanah. Hanya 5 dari 7 predator yang tersisa. Pisahkan, dia hanya seorang penggarap inti emas, dia tidak dapat menggunakan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Pemimpin predator itu tenang. Kehendak abadinya bergema di udara dan 4 predator lainnya berubah menjadi belati hitam, berkedip lebih dari 10 kali kecepatan suara hingga 100 mil jauhnya. Mengenai Tuan Inti Emas, kehendak abadi mereka dapat menjangkau beberapa ratus mil dan seluruh area adalah medan perang mereka, tetapi predator dilahirkan untuk hidup di udara. Kecepatan mereka melampaui apa yang bisa dicapai oleh penggarap inti emas normal, mereka bisa memanfaatkan ini untuk membunuh mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak penggarap inti emas takut menghadapi predator sendirian. Mereka mungkin tidak kuat, tapi mereka licik dan pandai bertarung seperti kawanan serigala. Haha, kamu pikir kamu bisa kabur? Chen Fan tersenyum. Dia kemudian berubah menjadi binatang buas yang tingginya beberapa ratus kaki. Bentuk Kunpeng Dharma. Kunpeng melebarkan sayapnya dan lebarnya menjadi 1000 meter, bahkan lebih besar dari 4 kapal induk. Semua predator langsung berteriak, Akun Peng. Sang dominatorlah yang berdiri di puncak rantai makanan di alam semesta. Meskipun predator dianggap sebagai belalang di alam semesta yang membunuh semua makhluk cerdas,
mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan binatang ilahi yang paling kuat, Kunpeng. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Setelah memasuki level inti emas, Chen Fan akhirnya bisa mengerahkan sedikit kekuatan Kunpeng. Dia merasakan energi yang menghancurkan bumi di dalam tubuhnya dan sepertinya mampu menghancurkan udara atau menghancurkan planet begitu dia melebarkan sayapnya. Meskipun Chen Fan tahu itu hanya ilusi, menghancurkan kota bukanlah sesuatu yang sulit baginya saat itu. Membunuh. Chen Fan melebarkan sayapnya. Desir. Kecepatan Chen Fan tidak dapat digambarkan. Seekor elang dapat melakukan perjalanan 90.000 mil sehari, tetapi Chen Fan dapat melakukan perjalanan lebih jauh. Dia seperti kilatan cahaya di langit dan secepat sambaran petir. Dia masih berada 100 mil jauhnya pada detik terakhir. Detik berikutnya, dia sudah berada di depan predator. Pemangsa itu berteriak dan menembakkan beberapa ratus benang hitam kehendak abadi. Tapi kemudian, Chen Fan membuka mulutnya sedikit. Mulut raksasa seukuran kolam renang yang memiliki daya tarik yang kuat menyedot predator tersebut. Begitu memasuki perut Chen Fan, ia dihancurkan oleh kekuatan ilahi yang menelan dan berubah menjadi ki darah yang paling murni. Chen Fan menyipitkan matanya dengan nyaman. Meskipun predator tidak memiliki esensi sejati, mereka memiliki aether ki yang kuat, cukup untuk 1000 gajah. Berbicara tentang aether ki, satu predator normal sebanding dengan penggarap inti emas. Berlari, 4 predator lainnya ketakutan sehingga segera melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Kun Peng? Chen Fan segera menggunakan Great Chaos Art dan tubuhnya yang berukuran 1000 meter menghilang di udara. Tidak mungkin mereka bisa kabur saat Chen Fan bisa berteleportasi. Detik berikutnya, Chen Fan telah tiba di belakang predator kedua dan menelannya, menyerap vitalitas dan ki darahnya. Jumlah ki darah di setiap predator sebanding dengan puluhan leluhur darah. Chen Fan membuatnya menjadi bola dan menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Yang ketiga, yang keempat. Dalam sekejap, Chen Fan menelan 4 predator. Bersama dengan 2 orang yang dia bunuh sebelumnya, hanya pemimpin predator yang tersisa. Meskipun tubuhnya sebesar 100 meter, ia tampak seperti anak kecil yang rapuh di depan Chen Fan yang tingginya ribuan meter. Menyerah, aku akan mengampunimu. Mata Chen Fan dipenuhi dengan arogansi. Pemimpin itu meraung dan seluruh tubuhnya menyusut menjadi belati setinggi 100 meter, berkedip hampir 100 kali kecepatan suara. Ini adalah taktik yang digunakan oleh para predator. Tubuh mereka telah berevolusi untuk bertarung dan itu adalah sifat mereka yang paling kuat. Chen Fan mendengus. Dia mengepakkan sayap kirinya dan menebas. Retakan, belati itu terbelah menjadi 2. Kemudian, Chen Fan mengulurkan tangan dan meraih kepala pemimpinnya. Kepalanya seperti mainan di tangan Chen Fan. Sisik paduan itu hancur dan cakar Chen Fan membuat 4 lubang di kepalanya. Katakan padaku, di mana predator lainnya? Mengapa kamu mengejar para penggarap kuno? Jika tidak, aku akan mencabut jiwa ilahimu, menelannya, dan membakarnya dengan api ilahi selama 10.000 tahun. Chen Fan memandang pemimpin predator. Matanya mengeluarkan 2 berkas cahaya. Manusia, jangan pikirkan itu. Kita tidak akan pernah menyerah pada mangsa kita. Pemimpin predator itu tersenyum. Bang, itu meledakkan jiwa ilahinya. Namun, Chen Fan segera menggunakan seni pencarian jiwa dan menangkap banyak adegan dan momen dari kepingan jiwa ilahi. Dia menelan pemimpin predator dan mengambil wujud Kun Peng Dharma, turun dari langit dengan wajah tegas. Kamu membuatku takut. Aku senang kamu baik-baik saja. Lu Yansui segera berlari ke depan. Pertempuran itu berlangsung sengit. Jika Chen Fan tidak memulai inti emasnya, dia akan hancur berkeping-keping. Bahkan penggarap sempurna Yun Xiao akan berada dalam bahaya jika dia bertarung dengan predator. Saya menggunakan banyak energi kali ini untuk memulai kekuatan inti emas dan berubah menjadi Kun Peng. Saya khawatir inti emas hanya dapat digunakan beberapa kali lagi. Chen Fan menghela nafas saat dia melihat inti emas yang redup. Namun, dia tersenyum ketika melihat 5 pil darah lainnya. Yang di tengah seperti matahari kecil yang tersimpan di dantiannya dan energinya sekuat inti emas. Xiao Fan, haruskah kita melanjutkan? Lu Yansui bertanya dengan ekspresi khawatir. Susunan teleportasi berikutnya ada di sisi lain planet ini, tapi saya tidak berencana pergi ke sana. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia akan mencoba untuk melanjutkan di masa lalu.
Tetapi setelah bertemu dengan predator tersebut dan mengetahui bahwa lebih banyak dari mereka yang mengejar para penggarap kuno di sepanjang jalan surga, Chen Fan memutuskan untuk berhenti di situ. Pasti ada banyak musuh di depan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lu Yansui bertanya-tanya. Kita akan kembali ke alam Kunsu. Kita akan kembali ke jalan surga ketika kita sudah menjadi lebih kuat dan benar-benar tidak perlu takut. Chen Fan merasakan 5 pil darah dengan kehendak abadinya.